Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman guru, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa hari ini kita sudah memasuki semester kedua atau akhir tahun pelajaran. Nah, biasanya setiap akhir tahun pelajaran itu kita mempersiapkan perangkat pembelajarannya, baik silabus maupun rencana program pembelajarannya, ya, perencanaan pembelajaran. Nah, untuk itu sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pendidikan, sekarang ini untuk RPP itu dibuat simple, tidak bertele-tele seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk mempermudah di dalam pembuatan RPP ini Bapak Ibu, kita menggunakan aplikasi agar cepat di dalam pembuatannya. Apabila kita menggunakan aplikasi ini, kita tidak sampai 10 menit di dalam membuat RPP. Jadi dalam pembuatan RPP kita tidak perlu berlama-lama, tetapi yang penting kita mempersiapkan dulu silabusnya. Silabus sudah punya, kemudian yang perlu kita tempatkan di silabus itu adalah hal-hal pokok yang nanti di dalam RPP itu sendiri, bagian-bagian RPP itu sendiri. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita mempunyai RPP seperti ini, rencana pelaksanaan pembelajaran. Misalkan kemudian di bawahnya kita tulis pertemuan ke. Nah, ini di dalam RPP ini satu lembar bisa pertemuan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, tergantung dari kita. Nah, kemudian identitas itu kita tulis sekolah. Nah, sekolah mana? Misalkan SMA Negeri 1 Mbayat, mata pelajaran misalkan seni budaya. Nah, ini RPP khusus seni rupa misalkan. Nah, kemudian kelas, semester. Nah, ini kita kosongin, nanti tinggal ini kita bisa membuat RPP ini selama 1 tahun. Yang penting silabusnya kita persiapkan. Kemudian materi pokok, alokasi waktu. Jadi nanti dalam format yang akan kita copy nanti memenuhi unsur-unsur ini, ya. Ada kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini ada yang biasa kita gunakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Nah, ini kita buat kolom seperti ini. Nah, ini nanti untuk kompetensi dasar 3, dan yang ini adalah untuk kompetensi dasar yang keempat. Kemudian yang kedua, B, adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu nanti atau di dalam silabusnya ini bisa berupa indikator pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini jadi di dalam kegiatan pembelajaran ada 3 tahap, pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian ini deskripsinya nanti kita letakkan di sini. Kemudian yang keempat adalah penilaian. Nah, penilaian di sini. Nah, ini adalah penilaian. Kemudian biasanya di dalam setiap RPP itu ada tanggalnya, ini tanggal, kemudian guru mata pelajaran, dan
mengetahui kepala sekolah. Ini biasanya. Tapi masing-masing sekolah berbeda-beda. Ada yang nanti mengetahui kepala sekolah itu bisa dibuat di depan juga tidak masalah. Tapi untuk proses pembelajaran pembuatan RPP ini kita taruh saja ada nama kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Karena sampai sekarang ini belum diganti. Setiap RPP pasti ada yang membuat dan mengetahui kepala sekolah. Nah, ini adalah yang nanti kita buat. Jadi kita hanya membuat seperti ini, cepat ya, membuat seperti ini. Rencana pembelajarannya kosongan seperti ini, satu saja. Nanti bisa kita copy. Nah, ini adalah awal kita membuat RPP. Kemudian database RPP. Database RPP itu kita ambilkan dari silabus. Nah, kita ambilkan dari silabus. Tadi ada kelas, semester, kemudian materi pokok, kita tulis di sini, alokasi waktu, kompetensi dasar 3, kompetensi dasar keempat, ini yang keterampilan, tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Nah, ini kegiatan inti. Ini dalam kegiatan inti, ini misalkan ada langkah-langkah kegiatan inti 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Terserah dari Bapak Ibu di dalam melaksanakan proses pembelajarannya di dalam kegiatan inti itu. Langkah-langkahnya bisa sampai 10 dan seterusnya, tergantung kreativitas Bapak Ibu semuanya. Kemudian kegiatan penutup. Nah, di sini ada penilaian ya, baik penilaian sikap maupun penilaian penugasan atau penilaian ulangan dan sebagainya. Tanggal pembuatan. Nah, ini untuk database di dalam pembuatan RPP yang kita ambil dari silabus. Nah, ini kita ambil dari silabus. Nah, ini setiap kolom satu kolom ini berarti ini nanti jadi satu RPP. Nah, misalkan kemudian ini ada, atau ibaratnya satu kompetensi itu satu kolom, berarti nanti satu pembelajaran. Nah, ini jadi berapa kompetensi, atau bisa dijadikan satu kompetensi dasar itu beberapa kolom, terserah dari Bapak Ibu di dalam pembuatannya. Misalkan kalau ini satu kompetensi, saya buat 2 kolom. Yang satu untuk kompetensi dasar pengetahuan, yang kolom kedua kompetensi dasar keterampilan. Nah, ini untuk memudahkan kita di dalam pembuatan RPP. Nah, kemudian selanjutnya kita mengaplikasikan database ke dalam RPP kita. Nah, misalkan ini kelas. Nah, ini kita masuk ke mailing. Nah, mailing, kemudian start mailer. Bapak Ibu. Nah, kemudian klik step by step. Nah, step by step. Nah, kemudian ini next starting dokumen. Nah, ini yang kita cari adalah yang kedua. Jadi ini step ketiga dari 6 step. Nah, ini untuk mencari tadi, untuk mencari yang database RPP tadi. Nah, ini bisa browse ke tadi. Ya, misalkan tinggal diletakkan di mana. Nah, misalkan ini, nah, database
RPP, kemudian kita klik open. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini kita oke saja. Kita oke. Nah, kita oke. Kemudian muncul di sini. Nah, ini kita isi yang kelas semester. Ini kita insert merger file. Nah, kita klik yang kelas. Nah, kita klik kelas. Nah, kemudian materi pokok ini kursor kita geser ke materi pokok, kemudian insert ke materi pokok. Untuk alokasi waktu, ini kursor kita pindah ke alokasi waktu, kemudian kita klik lagi insert merger, nah, ke alokasi waktu. Nah, untuk kompetensi dasar ketiga juga sama. Ini insert merger lagi ke kompetensi dasar 3. Yang kompetensi dasar 4 juga sama ke kompetensi dasar 4. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran ini kita insert merger ke tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pendahuluan, ini kursor kita letakkan di deskripsi kegiatan pada kegiatan pendahuluan, kemudian kita insert merger ke kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti, kursor kita letakkan di deskripsi kegiatan inti, kemudian insert merger ke kegiatan inti. Selanjutnya kegiatan penutup, insert mergernya ke kegiatan penutup. Untuk penilaian, untuk penilaian juga sama, kursor kita letakkan di bawah penilaian, kemudian insert merger penilaian. Nah, kemudian di atas guru mata pelajaran biasanya kita tulis dengan lokasi dan tanggal. Nah, ini sudah selesai untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk aplikasinya sudah selesai, tinggal kita pengen membuat berapa kolom. Nah, ini insert merger kita letakkan di bawah sini, kemudian kita klik rules. Nah, next record. Nah, next record. Next record ini fungsinya nanti untuk mengcopy mengikuti di database. Dah, kemudian kita copy. Nah, copy. Nah, terus kita copy. Tinggal berapa yang kita kehendaki. Misalkan kita mempunyai di database 10, ya berarti kita copy 10 kali copy. Nah, udah, ini berarti kita cek dengan ini next, write your letter. Lagi. Nah, ini sudah muncul rencana pelaksanaan pembelajaran pertemuan ini nanti kita isi manual setelah kita simpan. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya masih seperti ini. Ini tidak bisa kita edit, ngeditnya nanti.
misalkan seperti ini sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya lagi next complete. Nah untuk mengedit hasil aplikasi yang kita buat ini, RPP yang kita buat ini adalah edit individual letter. Nah ini muncul merge to new document. Ini ada all current record. Kalau ini pilih halaman berapa sampai berapa. Tapi yang kita klik adalah yang semua merge. Kemudian oke. Nah kita oke, muncul ini letter 1. Nah berarti ini adalah sudah baru. Kalau ini hasil baru ini bisa kita edit. Nah kemudian kita simpan. Nah kita simpan dengan nama baru, misalkan RPP pertama. Nah, RPP 1 simpan. Nah baru kemudian kita edit. Ini adalah pertemuan pertama. Nah ini waktunya berapa? 2 kali 45 menit, berarti pertemuan hanya 1 kali. Nah, kemudian ini bisa kita edit. Nah, kita sesuaikan dengan halaman sesuai dengan halaman yang kita buat. Nah ini bisa kita edit. Kemudian ini pertemuan yang tadi pertama ini 4 jam, berarti pertemuan kedua dan ketiga. Nah, pertemuan kedua dan ketiga. Nih, ya, pertemuan kedua dan ketiga. Ini berarti juga akan mengalami perubahan di menit yang di sini. Menit ini, berarti ini kita ganti menitnya karena 2 kali, ini kita kalikan 2 menjadi 20 menit. Ini kita kalikan 2 berarti 140 menit. Ini kita kalikan 2 berarti 20 menit. Nah ini penilaian hasil ini kok seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah misalkan ini tanggalnya kita buat 5 Juli. Nah, ini untuk edit bisa diedit yang ini, tapi yang tadi tidak bisa diedit. Tapi yang sudah simpanan baru ini bisa kita edit. Nah kemudian tadi pertemuan ke 23. Wah ini 10 jam. Ini berarti pertemuan 10 jam itu ada 5 kali pertemuan. Tadi berarti 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini adalah pertemuan keempat, 5, 6, 7, dan 8 ya. Kemudian ini juga kita ganti karena ini 5 kali berarti kita kalikan 5. Ini kita kalikan 5 ya, kita edit, kita kalikan 5. Kita kalikan 5. Nah ini misalkan ini, nah kita buat yang bagus. Nah biar bagus. Nah ini misalkan 5 Juli. Nah ini teman-teman guru, Bapak Ibu guru, untuk pembuatan RPP sangat cepat dan mudah. Tidak sampai 10 menit kalau kita sudah punya membuat aplikasinya. Selesai 1 tahun pelajaran. 1 tahun pelajaran kita membuat RPP 10 menit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah, tidak perlu mumet-mumet di dalam membuat RPP sampai berbulan-bulan, tapi cukup 10 menit selesai. Demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk hasilnya kita simpen. Nah baru kemudian setelah kita edit, kita cetak. Selesai. Ya terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa informasi lebih lanjut di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.